Anda masih di Presisi Petang pemirsa, Polresta Barelang menangkap 2 pelaku kasus tindak pidana penjamretan dengan korban WNA asal Belanda di lobi Mapolresta Barelang, Kepulauan Riau. Salah satu tersangka merupakan residivis dengan kasus kejahatan yang sama. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penjamretan dengan korban warga negara asing asal Belanda di lobi Mapolresta Barelang pada Kamis 27 Juli 2023. Polisi berhasil mengamankan 2 pelaku, diantaranya MY berusia 43 tahun dan S berusia 35 tahun. S merupakan residivis dengan kasus kejahatan yang sama. Modus pelaku melakukan tindak pidana penjamretan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian kedua pelaku berboncengan dan salah satu pelaku menarik secara paksa tas milik korban. Keduanya ini menjadi korban penjamretan oleh 2 orang yang tersangka, dan di mana 1 orang tersangka sebagai residivis. Ya. Untuk modus operandinya ya sama, mereka pakai sepeda motor dan mencari korban ya di sini yang mungkin membawa tas dan sebagainya ya, yang barang-barang yang bisa dijamret di situ. Seandainya situasi mereka anggap aman ya untuk dijamret, mereka melakukan penjamretan seperti kejadian atau 2 korban ini. Atas perbuatannya pelaku dijerat dalam pasal pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Humas Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Panji Gumilang, pimpinan pesantren Al Zaitun hari ini batal diperiksa Bareskrim Polri karena sakit. Informasi ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dalam konferensi pers harian Divisi Humas Polri siang tadi. Dalam konferensi pers ini, Brigjen Pol Ahmad Ramadan juga menyampaikan tren gangguan Kamtibmas yang menunjukkan tren menurun minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Kamis 27 Juli 2023, saya selaku Karopenmas Div Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait gangguan Kamtibmas tanggal 26 Juli 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 35 kasus atau 1,68%. Yaitu pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sebanyak 2.088 kejadian, dan pada hari Rabu 26 Juli 2023 sebanyak 2.053 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 172 kasus, narkotika sebanyak 135 kasus, curanmor sebanyak 81 kasus, judi sebanyak 12 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 18 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2023 sebanyak 579. Apabila dibandingkan dengan tanggal 25 Juli 2023 sebanyak 579. Mengalami penurunan sebanyak 53 kejadian atau 8,39%. Dengan rincian sebagai berikut, jumlah kecelakaan 579 kejadian, korban meninggal dunia 50 orang, korban luka berat 61 orang, korban luka ringan 589 orang. Kerugian materi Rp853.150.000. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran, bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 Juni sampai dengan 26 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 719 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.191 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 860 orang.
Modus yang dilakukan yang pertama, pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 484, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 216, eksploitasi anak sebanyak 54. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Yang ketiga, update terkait kasus penodaan penistaan agama oleh saudara PG. Surat panggilan terhadap saudara PG yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis 27 Juli 2023 pukul 10.00, diperoleh informasi dari kuasa hukum saudara PG bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir untuk diperiksa sebagai saksi dengan alasan dalam kondisi sakit dan disertakan surat keterangan dokter. Kuasa hukum saudara PG meminta pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis 3 Agustus 2023. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Presiden Joko Widodo beserta rombongan bertolak ke Cina untuk melakukan kunjungan kenegaraan dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam kunjungannya ke Chengdu, Cina, Presiden Joko Widodo memenuhi undangan Presiden Xi Jinping untuk membahas sejumlah agenda prioritas, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan Cina. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas bertolak ke Cina pada Kamis pagi 28 Juli 2023 untuk melakukan kunjungan kenegaraan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Jokowi akan mengunjungi kota Chengdu di Cina guna bertemu Presiden Cina Xi Jinping dan akan membahas penguatan dan peningkatan kerjasama kedua negara. Dalam kunjungannya ke Chengdu, Cina, Presiden Joko Widodo juga memenuhi undangan Presiden Xi Jinping dan juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Cina. Selain itu, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Xi Jinping juga membahas sejumlah agenda prioritas baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan Cina, juga di bidang perdagangan dan kesehatan serta isu-isu regional dan global. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.